Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min uquli syahawati ila jannati qurba. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta amma. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan terus-menerus selalu melimpahkan ke dalam hati kita akan keindahan, kenikmatan iman dan kelezatan hidayah, dan menakjubkannya hidup dalam ketaatan. Yang dengan bimbingannya kita senantiasa bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun. Dan dengan hidayahnya pula kita bisa mengubah semua air mata dan luka karena ujian demi ujian, musibah demi musibah yang mungkin ada di antara kita menimpa dalam hidup kita, senantiasa menjadi samudera kesabaran terbaik kita di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan ibu yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pagi hari ini menjadi catatan terbaik amal soleh kita hari ini, menjadi wasilah terindah bagi Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan melayakkan kita sebagai hambanya yang diberikan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Dengan wasilah kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah karena berkenan mempertemukan kita kembali di tahun 2023 ini ya, dalam kondisi kita yang terbaik. Semangat baru harusnya ya, bukan hanya baju yang baru, tapi semangat kita harus baru. Karena biasanya kalau sudah habis libur ini kan, bukan semangat yang baru malah tambah malas ya. Kita maknai dari pertambahan umur kita itu karena yang kemarin-kemarin ya, hari-hari kita yang kemarin, minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kita yang kemarin dianggap belum sempurna amal kita oleh Allah. Maka Allah hadiahi kita ya untuk bisa hidup di tahun 2023. Itu saja yang kita bisa maknai dari setiap pertambahan umur kita, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita. Jika ada di antara kita yang sudah lama berniat untuk melakukan satu amal solih, tapi sampai hari ini belum terrealisasi, maka Allah beri kesempatan kita untuk merealisasikannya. Yang kedua, bagi kita yang sudah lama berniat meninggalkan amal buruk kita, masih gibah terus, udah lama sih berniat nggak bohong, udah lama sih berniat mau nggak gibah, tapi masih urut-urutan gitu. Maka Allah beri kesempatan kita hidup di 2003, masih dikasih umur oleh Allah supaya kita cepat meninggalkan apa yang menjadi hal-hal buruk, sifat-sifat buruk yang sudah lama sebenarnya kita ingin tinggalkan. Nah itu ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita ya, mempermudahkan kita untuk menggapai apa yang kita ajarkan bersama, menjadi hamba-hamba yang solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali ya, menjalani nama-nama Allah yang indah, nama-nama
nama-nama Allah yang husna. Ya insya Allah pagi hari ini kita akan mulai memasuki nama-nama Allah. 3 pertemuan kemarin saya masih anggap mukadimah, ya, yaitu kita awali dengan mengenal nama Allah yang teragung, induk dari Asmaul Husna, yaitu Lafzul Jalalah atau Al-Ismu A'zam, kalimat Allah. Sebelum kita masuk kepada makna Allah ini, jadi Masya Allah, lafaz Allah ini adalah lafaz jadi induk dari Asmaul Husna. Ada beberapa pendapat yang agak berbeda dari ulama yang satu dan ulama yang lain, yang mengatakan apakah Allah ini merupakan bagian dari Asmaul Husna ataukah dia bukan Asmaul Husna. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya Allah ini bukan Asmaul Husna, ya, tetapi dia adalah yang memiliki Asmaul Husna. Saya ulang, pendapat yang pertama bahwa Allah ini bukan bagian dari Asmaul Husna, tapi dia induk Asmaul Husna. Jadi Allah inilah yang memiliki Asmaul Husna. Dari mana kita tahu? Jadi dari surat Al-A'raf, ya, ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah sifat bagi zat yang bernama Allah. Jadi Allah itu memiliki Asmaul Husna, Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu, zat yang bernama Allah itu memiliki sifat Al-Malik. Zat yang bernama Allah itu mempunyai sifat Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Jadi dia bukan bagian, tetapi dialah, terpisah dia dengan Asmaul Husna. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya Allah adalah ya bagian dari Asmaul Husna. Bagaimana dia tidak dikatakan bagian dari Asmaul Husna? Padahal dia sendiri, Allah itu sendiri adalah induk, ya. Jadi induknya berarti dia secara keseluruhan bagian dari Asmaul Husna. Dari mana ulama yang berpendapat begini? Itu didasarkan pada surat Al-Isra. Dia sama gitu, ya, bagian dari Asmaul Husna. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 110. Qulidullah awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah Muhammad, serulah, panggillah Allah, atau serulah Ar-Rahman. Di situ ada kata atau. Jadi atau au itu menunjukkan kesetaraan. Panggillah Allah atau Ar-Rahman, berarti Allah itu sama dengan Ar-Rahman. Dari situ ulama yang berpendapat bagian dari Asmaul Husna ini berdasarkan ayat, atau kamu mau memanggil dengan nama apa saja, ayyama falahu asmaul husna, dia Allah itu memiliki Asmaul Husna. Jadi itu pendapat yang untuk kita jadikan masalah ilmu, semuanya benar gitu ya Bu, ya, tidak ada masalah sebetulnya.
sebetulnya, tapi hanya sekedar kita tahu apakah dia bagian, apakah tidak ada bagian, tidak perlu kita permasalahkan. Yang jelas Allah itu adalah yang memiliki nama-nama yang mulia. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, apakah Allah itu, kalimat lafaz Allah itu terbentuk dari kalimat yang lain, ataukah dia tidak terbentuk? Apakah Allah itu punya kata dasar? Seperti masjidah. Masjidah itu ada kata dasarnya, kata asalnya adalah sajadah. Muslimuna salima, itu kata dasarnya. Nah, kalimat Allah ini, adakah dia merupakan kalimat yang langsung tidak butuh kata dasar, ataukah dia terbina dari kata yang lain? Nah, di sini pun ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya Allah itu adalah tidak terbentuk dari kata apapun. Ya, tidak terbentuk. Nah, ulama yang berpendapat ini betul-betul mau mengesahkan Allah. Jangankan zatnya Allah, ya, bahkan lafaznya saja, kalimat Allah itu tidak membutuhkan kalimat yang lain. Jadi betul-betul esa, betul-betul ahad. Bukan hanya zatnya yang tidak butuh sekutu, tetapi kalimat namanya, ya, huruf yang membentuk namanya pun tidak membutuhkan kata yang lain. Jadi betul-betul mentauhidkan Allah. Sedangkan yang kedua berpendapat bahwasanya Allah itu terbina dari kata yang lain. Kalimat Allah itu terbina dari alif lam ha, yaitu yang pertama berasal dari kalimat Allah. Apa arti Allah? Itu adalah yang mengagumkan, yang mengherankan, yang menakjubkan. Jadi Allah itu artinya sesuatu yang menakjubkan, mengherankan, mengagumkan, membuat terpesona. Jadi itu namanya Allah. Yang sejenis itu namanya Zat yang amazing, zat yang luar biasa, menakjubkan. Ya, Anda memikirkan ciptaan Allah itu menakjubkan. Memikirkan takdir Allah itu indah, ya. Itu karena dia berasal dari kata Allah. Yang kedua, dia berasal dari alihah, ya, Allah. Kalau dia dari alihah yang lalu, itu artinya tenang, tentram, damai. Apalagi Bu, saudara-saudaranya itu lah ya, tenang, tentram, damai, pun sentosa gitu. Karena siapapun yang mengingat nama ini, yang memahami nama Allah ini, dia pasti tenang, pasti tentram. Kalau betul-betul kita memahami nama Allah, karena dia berasal dari alihah. Nah, itu dari Allah itu masuk Asmaul Husna berdasar dari kalimat apa. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui tentang Allah, lafzul jalalah ini adalah tentang keajaiban kalimat Allah, keutamaan keajaiban kalimat Allah. Lafzul jalalah, kalimat Allah adalah nama Allah yang Allah jadikan permulaan di dalam kitab suci. Nama Allah ini adalah nama yang pertama kali disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Fatihah.
Bismillah, dengan nama Allah. Jadi nama pertama yang disebut adalah namanya yang agung, yaitu Allah. Kalimat Allah yang kedua, keutamaan yang kedua adalah kalimat Allah yang berasal dari 3 huruf ya, alif, lam, dan ha, adalah kalimat yang paling banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran. Tidak ada kalimat sebanyak pengulangannya sebanyak kalimat Allah. Terhitung, ini para ulama ya, saya belum menghitungnya. Monggo kita mau coba menghitung. Itu sebanyak 2.699 kali kalimat Allah ya disebut di dalam Al-Quran, diulang sebanyak 2.699 kali. Kita tahu Al-Quran ini terdiri dari 114 surat. Berarti setiap suratnya itu ada berapa ya? Ratusan kali kalimat Allah ini disebut. Bayangkan deh, kalau kita baca buku, kemudian pengarangnya, katakanlah pengarangnya Kartono. Kita baca buku, titik-titik Kartono ini Kartono, kan kita jemu ya. Jadi nama ini diulang-ulang. Tapi Al-Quran meskipun Allah itu diulang berkali-kali, kita tidak merasa bosan dengan Al-Quran ya. Yang ketiga, kalimat Allah dari huruf alif lam ha huruf alif adalah huruf yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Allah itu kan dari 3 huruf ya, alif, lam, ha. Huruf alif adalah huruf yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 52.655 kali. 52655. Ini dari huruf hijaiyah dari alif sampai ya, ternyata huruf alif itu adalah huruf yang paling banyak. Kemudian huruf terbanyak kedua adalah huruf lam. 38.102 kali. 38102. Dan huruf ketiga adalah huruf H, sebanyak 17.194 kali. 17.194 kali. Coba kita bayangkan ya, huruf Allah alif lam ha itu di dalam Al-Quran dibuat bersusun gitu ya, bertingkat sesuai dengan hierarkisnya. Alif lebih banyak, nomor 2 lam ada 3 ha. Ini pasti bukan kebetulan. Jadi kalau dulu saya pernah belajar ilmu matematika Al-Quran ya, ada ustaz dari Jakarta, itu udah zaman tahun berapa itu, zaman anak saya masih kecil. Masya Allah ya, tentang insya Al-Quran, tentang segel Al-Quran ya, termasuk huruf-huruf yang merangkai Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran kan kadang kita melihat itu ada huruf sin atau sod gitu ya, terus di atasnya ada sin. Nah, kalau kita kan tidak tahu, kalau yang pernah belajar matematika Al-Quran itu adalah untuk menggenapkan itu sebagai insya segel.
bukan sekedar ditulis, itu bagian dari pengamalan Al-Quran. Mukjizat Quran dari segi segi bahasa, segi huruf-huruf yang terkandung di dalam. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah kalimat Allah adalah nama yang dijadikan merangkai kalimat suci, yaitu La ilaha illallah. Jadi sekian banyak nama Allah yang dijadikan kalimat tauhid adalah nama Allah. Nanti akan kita lihat makna Allah secara asmaul husna. Jadi kalimat suci La ilaha illallah itu menyebut nama Allah. Itu pertama. Dan keajaiban lagi, masih yang nomor ini ya, bahwa semua zikir, sebagian besar zikir itu juga menggunakan lafaz Allah. Misalnya apa? Tasbih, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian tahmid, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apalagi itu takbir, Allah Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi istighfar, astagfirullah. Hauqalah, la haula wala. Jadi itulah. Jadi kalimat Allah ini menjadi nama utama kita melafazkan zikir-zikir. Yang berikutnya yang nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Nomor 5. Lafzul jalalah, kalimat Allah dan asmaul husna. Ini saya ulang ya, ini agak panjang. Kalimat Allah dan asmaul husna yang digandeng penyebutannya di dalam Al-Quran. Kadang-kadang di dalam Al-Quran itu ada nama-nama Allah yang penyebutannya digandeng, dirangkai, yang maknanya berdekatan. Seperti misalnya nama Allah Al-Ghafur digandeng dengan Rahim, Ghafurur Rahim, Azizul Hakim. Nah itu namanya nama-nama Allah yang mempunyai makna yang berdekatan. Kita akan lihat di dalam Al-Quran itu Ghafurul Mutakabbir, tidak ada. Apalagi Ghafurun Jabbar, karena maknanya berjauhan. Lafaz Allah dan penggabungan asmaul husna, nama-nama Allah yang dirangkai di dalam Al-Quran ya, itu tersedia, jumlahnya adalah disebut dengan adadun auliyun. Artinya dia tidak bisa dibagi kecuali dengan jumlah bilangan dia dan angka 1. Kalau di dalam ilmu matematika bilangan prima. Ya, ini agak ya. Jadi saya ulangi, Allah, lafaz Allah dan nama-nama Allah yang digandeng itu tidak bisa dibagi dengan angka berapapun ya, kecuali angka bilangan dia itu sendiri dan angka 1. Contoh,
Di sini kan kita temu Allah itu jumlahnya 2699. Berarti kalimat Allah itu hanya bisa dibagi 2699 dan bisa dibagi 1 bilangan prima. Begitu juga nanti kita akan lihat ya, Ghafurur Rahim, Azizul Hakim, itu jumlahnya mesti hanya bisa dibagi jumlah dia dan angka 1. Nah, inilah disebut dengan adadun auliyun. Ya, kalimat yang hanya bisa dibagi bilangan dia, jumlah bilangan dia dan angka 1 itu namanya adadun auliyun. Adadun auliyun itu salah satu dari ihsa'ul Quran, salah satu segel pengaman dari Al-Quran. Inilah mukjizat ya, mukjizat Quran. Dia punya yang namanya ihsa'ul Quran. Ya, ini segel untuk membuktikan keautentik keaslian Al-Quran. Jadi kalimat Allah dan Asmaul Husna itu adalah menunjukkan akan keaslian, kemurnian, keautentikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan. Contoh ya, seperti mata uang kita ya. Uang kita itu ada segelnya, ada pengamannya nggak supaya tidak dipalsukan? Banyak tuh ya. Ada nomor seri, ada apa lagi ya Bu ya? Ada gambar-gambar di dalamnya bisa dilihat pakai alat. Supaya apa? Supaya tidak mudah dipalsukan. Nah, Al-Quran punya itu. Sehingga orang yang mau memasukkan Al-Quran itu gak mudah. Satu huruf saja hilang. Kalau yang ahlinya tahu ini palsu. Kalau kita ya gak tahu. Ya, mau dikurangi alifnya 1000 aja kita gak tahu. Ya, sama dengan orang yang ahli uang itu ya, tidak perlu pakai alat, mungkin dia lambangnya sudah tahu bahwa itu palsu. Dia lihat warnanya sudah tahu palsu. Kita ini nggak bisa dikawal-kawal ya asli. Nah itu namanya ihsa'. Salah satunya adalah ya bilangan prima itu. Kalimat Allah dan Asmaul Husna yang digandeng itu adalah satu bentuk segel Al-Quran. Ya. Jadi setiap produk mahal berkelas itu pasti ada segel. Kalau yang KW-KW itu enggak. Apa Bu? Tas yang paling mahal itu apa Bu? Mereknya? Enggak tahu. Ibu kelas banget. Ya. Meskipun kita tidak punya ya, tahu gitu ya. Tahu. Hermes ya. Hermes atau Hermes? Hermes. Kalau arloji, rupanya kayak Hermes itu Bu ya. Bu ini asli mungkin di dunia ini hanya ada 2. Maka itu ada yang ketiga berarti arloji tahu. Kalau mereka yang punya, kalau kita ya nah, ini pasar besar kayak Hermes kucing ya. Harganya miliaran loh Bu. Dijadikan apa ya, harta ya, kayak investasi. Hanya orang-orang sering duitnya sombong gitu ya. Ya Allah, jadi investasinya ke dalam tas, ke dalam arloji seperti itu. Nah itu ada segel. Dan Al-Quran segelnya ada banyak Bu. Ada nun auliyunnya hanya salah satu aja segel Al-Quran. Ada banyak. Ya kita tahu satunya sudah luar biasa ya. Ya ini untuk menunjukkan, Masya Allah, bahwasannya memang Al-Quran ini ditulis, diturunkan oleh Zat yang Maha Esa. Betul-betul Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah pula yang meletakkan security yang luar biasa. Jadi sapam penjaga Al-Quran itu Allah yang letakkan. Yang turunkan Al-Quran, Allah pula yang menjaganya. Salah satunya itu adalah
nama lafaz Allah Asmaul Husna. Pertanyaan ini Bu ya. Nama Allah yang artinya Ahad itu di dalam Al-Quran, nah kadang Ahadun, kadang ayat disebut Ahad dan Ahadin, yang artinya Ahad. Itu diulang kata Ahad, Ahad dan Ahadun, Ahadin yang kita terjemahkan artinya Esa. Itu di dalam Al-Quran diulang sebanyak 49 kali. Ya Allah, ini penjaga Al-Quran ya. 49 kali. Hanya satu kata Ahad yang berarti Esa. Dari 49 kali kalimat kata Ahad, hanya satu yang berarti Esa. Yang 48 Ahad itu tidak berarti Esa, tapi sesuatu. Luar biasa ya. Meskipun disebut Ahad, ya artinya tidak Esa tapi sesuatu. Contoh ya, di surat Al-Ikhlas. Berapa kali Ahad di situ? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah Ahad. Sama yang ayat kelima. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya yang kelima ini? Ahad juga kan? Nah yang di ayat pertama inilah satu-satunya Ahad yang berarti Esa. Sedangkan yang kelima, ayat yang kelima, tidak ada sesuatu pun, ada sesuatu pun yang setara dengan dia, insyaallah ya. Nah ini sekali lagi bukan rancangan manusia. Allah itu Esa, witrun, ganjil, Ahad, satu-satunya. Bahkan untuk menyebut bahwa dirinya hanya satu, cukup satu kali. Ya. Untuk mengatakan bahwa Dia itu Esa, dan perlu banyak-banyak, cukup satu kali Allah katakan Dia Esa. Ini bukankah mukjizat Allah ya? Itu lafaz Allah. Sekarang kita lihat Asmaul Husna yang digandeng ya. Ya beberapa contoh, satu contoh, beberapa contoh. Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim ini diulang dalam beberapa bentuk. Bisa pakai al ya, Al-Ghafur Ar-Rahim. Bisa Ghafurur Rahimun, bisa Ghafurur Rahimah. Kita lihat ya. Dalam bentuk Al-Ghafur Ar-Rahim itu diulang 7 kali. Dalam bentuk Ghafurun Rahimun itu 49 kali. Ganjil semua itu ya. Kemudian Ghafuron Rahiman itu 15 kali. Jadi kalau kita kumpulkan, kita total sebanyak, jadi Ghafurur Rahim itu diulang di Al-Quran sebanyak 71 kali. Nah ini adadun auliun, tidak bisa dibagi kecuali bilangan 71 dan angka 1. Azizul Hakim, Al-Aziz Al-Hakim 29 kali. Azizun Azizul Hakimun 13 kali. Azizan Hakiman 5 kali. Jadi jumlah semua 47 kali. Tidak bisa dibagi kecuali dengan bilangan 47 dan angka 1.
Dengan kalau mau tambah itu ada jumlahnya jadi 48, nah berarti palsu. Ayat yang menambah Azizul Hakim itu palsu. Ya, itu ibu-ibu sedikit tentang lafaz Allah ya, keutamaan lafaz Allah yang merupakan ihsa, penjaga-penjaga Al-Quran. Ya, kalau duit saja ada ihsa-nya, sehingga sulit untuk ditiru ya Bu ya. Ini Quran, panduan hidup. Kalaulah orang memasukkan Al-Quran kemudian tidak ada yang menyadarinya, betapa bahayanya. Ya, karena ini panduan hidup, jalan kita untuk menuju surga, jalan kita untuk menjauhi neraka, kemudian dipalsukan. Dan kita umat Islam tidak tahu, karena Allah tidak letakkan ihsa di situ, akan sangat berbahaya ya. Jadi luar biasa, aku yang menurunkan Al-Quran, aku pula yang menjaganya. Coba kita lihat surat keempat ya, surat An-Nisa ayat 82. Untuk kita renungkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Jikalau Quran itu bukan dari Allah, datangnya bukan dari Allah, lawajadu, maka pasti mereka akan mendapati banyak di dalam Al-Quran itu perselisihan. Kalau Al-Quran itu tidak datangnya dari Allah, pasti akan banyak ayat-ayat yang berselisih satu dengan yang lain. Ada perselisihan. Ya, jadi banyak bukti tentang kebenaran Al-Quran. Salah satunya adalah, saya ulangi kembali, lafaz Allah dan Asmaul Husna. Makanya disebutkan oleh para ulama ya, Al-Asmaul Husna tashhadu ala sidqil Quran. Asmaul Husna menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran. Asmaul Husna di dalam Al-Quran yang Allah tebarkan di mana-mana itu menjadi saksi, menjadi bukti akan kebenaran Al-Quran. Ya, jadi ketika kita mempelajari Asmaul Husna, itu bukan sekedar kita mempelajari nama-nama Allah, tapi dia juga menjadi syahadah, tanda kebenaran Al-Quran. Asmaul Husna. Jadi kita tidak boleh ragu ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, maka ini adalah murni dari Allah, tidak ada campur tangan malaikat Jibril, apalagi diedit oleh Rasulullah, tidak ada ya. Jadi semua letak ayat, titik koma semua dari Allah. Makanya kita kalau benar-benar ya mencintai Al-Quran itu tidak akan pernah bosan. Zatnya orang-orang yang hatinya bersih tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan yang mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, setiap hari aku membaca satu ayat, maka aku dapati makna dari ayat itu. Besoknya ketika aku ulang ayat yang sama, aku dapati lagi makna yang lebih dalam. Besoknya lagi belajar lagi, baru satu ayat, sehingga dia berkesimpulan, aku tidak tahu seberapa banyak lagi yang aku tidak tahu dari Al-Quran. Setiap
hari aku membaca, aku mempelajari satu ayat saja dari Al-Quran. Besok ketika aku baca lagi, ada yang baru lagi dari ayat itu. Ketika besok dipelajari lagi, baru lagi. Selalu ada yang baru dari ayat-ayat yang dipelajari, sehingga tidak bosan. Akhirnya dia mengatakan, aku tidak tahu lagi seberapa banyak yang aku tidak tahu dari Allah. Satu ayat aja terus. Nah, kalau kita ini lebih hebat dari Imam Syafi'i. Sudah terlalu banyak yang kita tahu. Kita dikasih ayat nih, ini gue sibuk, paham aku. Udah balik kok panas saya, gitu. Berarti kita lebih hebat dari Imam Syafi'i. Kalau Imam Nawawi, demi Allah, ketika aku sudah berhadapan dengan Quran, maka aku tidak butuh lagi kitab yang lain. Kenapa? Karena tidak selesai. Ketika berhadapan dengan Quran, dia nggak perlu lagi yang lain. Karena ngaji Quran ini loh, nggak tahu aku di mana ujungnya Quran ini. Dia bersambung terus. Emang Anas ujungnya? Ternyata tidak. Balik lagi Al-Fatihah, balik putar. Nah, ini kita lebih hebat lagi dari Imam Nawawi. Bisa bolak balik. Apalagi setelah Ramadan ya. Skala Imam Nawawi. Baik. Itu tentang keajaiban Quran. Kita sampai 11:30 ya Bu ya. Baik, sekarang kita masuk makna dari lafaz Allah secara Asmaul Husna ya, secara makna apa yang terkandung dari kalimat Allah. Allah artinya al-ma'luh. Allah itu al-ma'luh artinya yang maha disembah, yang maha diibadahi. Itu arti Allah. Berarti kalau kita menyebut ya Allah, berarti kita menyebut Allah yang maha. Konsekuensinya kalau kita menyebut Allah berarti hanya Allah, zat yang maha disembah. Di dalam Al-Quran semua Asmaul Husna diterjemahkan kecuali lafaz Allah. Ar-Rahman mesti diterjemahkan, Maha Pengasih Penyayang. Semua Asmaul Husna itu diterjemahkan kecuali lafaz Allah. Kenapa? Karena dia nama. Allah itu nama zat yang memiliki Asmaul Husna itu tadi. Maka dalam aturan menterjemah, nama itu tidak boleh diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan akan hilang makna. Seperti Allah ini ya. Bismillah, kalau kita terjemahkan dengan nama, Allahnya diterjemahkan maksudnya. Kalau diterjemahkan gimana bunyinya? Kan Allah itu artinya maha disembah. Kalau Bismillah dengan nama yang maha disembah sopo, jadi Allahnya hilang, gak boleh diterjemah. Yang maha disembah sopo ini Roro Kidul kali. Kalau Bismillah jadi hilang, Allah itu gak boleh. Tapi dia mana yang maha disembah. Nama Muhammad, nama Rasulullah gak boleh diterjemah. Muhammad itu artinya yang terpuji. Di dalam Injil ya, ada banyak tentang nama Muhammad. Kalau dalam salah satunya, kalau dapat kepadamu Muhammad, maka ikutilah dia. Kadang di situ Ahmad. Kalau dapat seorang Ahmad, maka ikuti. Tetapi di Injil diterjemahkan, kalau dapat kepadamu yang terpuji, maka Yesus yang terpuji. Kalau Rasulullah hilang, eksistensinya hilang.
Itu ya Bu ya. Jadi Allah tidak diterjemahkan. Dan makna Allah itu adalah yang maha diibadahi. Hak yang paling tinggi di muka bumi itu adalah hak untuk disembah. Dan yang punya hak untuk disembah hanya Allah. Allah itu sendiri artinya yang maha disembah. Gak ada hak yang lebih tinggi dari hak untuk disembah, diibadahi. Kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada yang lainnya itu hanya hak untuk berbuat baik, ihsan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Itu untuk yang lainnya itu kita hanya berbuat baik, ihsan. Hatta kepada orang tua kita hanya berbuat ihsan, tidak menyembah. Hatta kepada Rasulullah itu hanya ditaat. Karena hati bahwa hati Rasul hati tidak disembah, Rasulullah itu tidak boleh disembah. Yang boleh disembah hanya Allah. Makanya Allah itu menjadi nama Allah yang paling agung karena dari segi maknanya artinya yang maha disembah. Satu yang maha disembah. Apa perbedaan taat dengan disembah? Allah itu bukan hanya ditaati, tetapi diibadahi, disembah. Bedanya apa? Apa kira-kira Bu? Beda tak taat dengan ibadah? Bedanya apa? Kalau kita kan bisa bilang beda, terus bedanya apa? Kalau taat itu belum tentu ibadah. Tapi kalau kita dapat taat, kalau ibadah sudah pasti taat. Tapi kalau orang taat belum tentu dia lagi beribadah. Nah, yang terbanyak kita ini baru pada taat kepada Allah, belum beribadah kepada Allah. Taat itu kita itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu sudah taat, tapi belum tentu beribadah. Ya. Tapi kalau sudah menyembah, pasti dia taat. Ya. Kata Ibnu Taimiyah ini ya. Ibadah yang membedakannya dengan taat. Ibadah adalah goyatuzul bigoyatil hub. Ibadah adalah sebuah ketundukan yang maksimal disebabkan oleh cinta yang maksimal. Nah, itu ibadah. Jadi kalau beribadah kepada Allah, kita baru dikatakan beribadah kepada Allah ketika didasarkan pada tunduk yang maksimal, cinta yang maksimal. Ya. Kalau kita mencintai Allah, kemudian cinta inilah yang menjadi daya dorong kita untuk mentaati perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah, maka ketaatan kita itu baru disebut ibadah. Saya ulangi Bu ya. Kalau kita beribadah didasarkan pada rasa cinta, jadi rasa cinta, rasa syukur kita, rasa pengabdian kita, rasa keagungan Allah yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan, barulah ketaatan itu masuk dalam rukuk ibadah. Tapi kalau tidak didasari itu, dia belum disebut dengan ibadah. Dan kita masih pada taraf taat saja. Okay. Ada diskusi ya di kalangan para ulama, mana yang lebih tinggi? Coba ya Bu. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Orang yang taat
menjalankan perintah dengan orang yang taat menjauhi larangan? Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Jauhi larangan. Ada yang pendapat lain? Sepakat di sini menjauhi larangan? Jangan mulai tahu. Sekolah gitu sih. Menjauhi larangan pasti. Ya. Baik. Ini ada dua ketaatan ya. Bu Sinten, Bu Lutfi taat menjalankan perintah. Bu Eni deh. Bu Ari taat menjauhi larangan. Dua-duanya taat. Mana yang lebih tinggi kedudukan? Bu Lutfi sama Bu Eni. Contoh mama ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan ketaatan terhadap larangan itu lebih tinggi. Kata Imam Ghazali. Tapi pendapat ini disanggah oleh ulama-ulama yang lain. Di antaranya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau beliau mengatakan ketaatan terhadap perintah itu lebih tinggi. Bingung. Nah sekarang simpulkan dari kedua pendapat ulama ini mana yang mendekati kebenaran? Kalau kita lihat bedanya taat dengan ibadah itu tadi ya, mana yang lebih mendekati kebenaran? Ternyata yang lebih mendekati kebenaran, yang menduduki tempatan yang lebih tinggi adalah ketaatan menjalankan perintah, bukan ketaatan menjauhi larangan. Bukan kata saya ya Bu ya, saya hanya meneruskan saja. Kenapa? Kenapa kok ketaatan menjalankan perintah itu lebih tinggi kedudukannya? Karena orang yang menjalankan perintah, taat menjalankan perintah adalah semata-mata karena ketundukan maksimal. Ya. Kalau sudah Allah perintahkan, dia tidak lagi mencari alasan-alasan logis. Allah perintahkan sholat, sholat. Subuh 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Asar 4 rakaat, sholat 4 rakaat. Puasa nanti Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Gak mencari apa Ramadan. Kok ada yang lain? Pergi haji ke Mekah, ya wis berangkat ke Mekah. Ya, Allah 7 kali, berangkat 7 kali. Nah itu namanya ketundukan maksimal. Sedangkan orang yang taat menjauhi larangan lebih banyak karena alasan-alasan rasionalitas. Meninggalkan larangan itu sangat logis. Tidak dibutuhkan ketundukan yang maksimal untuk kita menjauhi larangan, karena larangan itu sangat logik. Tidak boleh membunuh. Ya. Semua larangan Allah ada di dalam kitab-kitab selain Islam. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berbohong, tidak boleh ngomongin orang, itu ada, mereka punya larangan Allah. Kenapa? Karena memang larangan itu sangat rasional. Kenapa kita tidak boleh berbohong? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Bisa kita logikakan. Tapi tidak ada perintah Allah di dalam kitab mereka. Ketika mereka diperintahkan sholat, bayar zakat, nggak ada. Mereka nggak tulis itu, nggak mau mereka. Karena tidak rasional. Nah itu ya Bu ya. Karena memang ibadah itu adalah ketaatan maksimal. Memang menjalankan perintah Allah itu. Andaikan, kata Ali bin Abi Thalib, andaikan semua perintah Allah itu bisa dilogikakan, maka pasti Rasulullah tidak akan mengatakan kalau kalau kena najis sepatu itu maka yang diusap mananya Bu? Atasnya, harusnya kan bawah. Kan tidak logis. Akhirnya semua dilogikakan, maka Rasulullah tidak akan memerintahkan mengusap sepatu di depan atasnya, padahal yang kena najis Pak.
Ya, jadi betul-betul orang yang menjalankan perintah Allah itu mudah. Jadi intinya apa ya yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa ibadah itu adalah ketaatan yang maksimal karena cinta yang maksimal. Jadi taat tanpa tapi. Ya aku sih pengen ngaji tapi, wah, kalau orang ini tapi bu, mukanya budal. Aduh saya sih pengen pakai jilbab tapi, ya. Itu belum maksimal. Kalau Anda masih membutuhkan jawaban rasional dari ketaatan Anda, itu belum taat, belum ibadah. Kita pikir saya apa alasan rasional? Kenapa kita disuruh berjilbab? Di mana letak rasional? Orang buat Allah yang ciptakan kok. Lalu kok nggak bentuk? Enaknya kan nggak usah dibikin rambut aja, contoh saya itu, kan? Nah itu kalau kita masih membutuhkan alasan-alasan berarti kita belum mentaati Allah, belum Allah. Jadi kalau udah kamu menyebut Allah, siap beribadah kepada Allah. Sudah Allah perintahkan. Hanya satu saja alasannya kenapa kamu lakukan itu, karena Allah yang perintahkan. Titik. Jawaban kita aja. Kenapa Allah yang perintahkan? Mana di dalam Quran? Wes mari. Ngerti apa enggak? Meskipun aku belum ngerti saya ini. Ya. Jadi nggak kesuai bu. Kalau materi meneliti, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Kalau orang mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi kalau Quran mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 5, maka saya percaya Quran. Ini lebih ekstrim lagi. Begitulah sikap kita, itu namanya ibadah kepada Allah. Jadi 2 komponen inti dari ibadah itu adalah nanti kualitas ibadah kita akan sangat berkeserasian dengan tingkat cinta kita kepada Allah. Semakin kita cinta kepada Allah, semakin kuat ibadahnya. Makanya urusan ibadah itu bukan fisik, ya bu ya, tapi hati. Belum tentu. Kalau ibadah itu diukur dari kekuatan fisik, kita lihat mesti yang banyak sholat subuh jamaah subuh itu anak-anak muda semua. Buktinya orang pensiunan kabeh. Yang kuat qiyamul lail pasti ibu-ibu yang sudah masih pada bisa bangun, yang kuat qiyamul lail mereka. Anak-anak muda Allah. Karena memang kekuatan cinta ya. Kalau sudah tua, kita sudah tua itu sudah tahu dunia itu yoginya ya. Sudah tidak ada lagi cinta kepada dunia itu. Sudah tahu ternyata memang dunia itu mata memburu. Tapi kalau anak-anak muda itu mimpinya macam-macam. Maka mendekat kepada Allah itu semakin ini rambut ini. Baik. Jadi ibu-ibu, kalau orang munafik itu jasadnya kuat nggak? Orang munafik itu kan kuat, luarnya kuat, tetapi yang lemah itu cintanya ya, hatinya. Makanya kalau cirinya orang munafik itu kalau mau berangkat sholat itu usaha malas. Ciri orang munafik itu nunda-nunda sholat. Makanya kalau kita ingin tahu kita munafik apa enggak, ya lihat sholat kita. Nggak usah mudi-mudi munafik, kita tahu. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat, yang riya dengan sholat. Ntar azan duhur umpamanya, azan duhur jam 12. Baru sholat menjelang asar, sehingga wudhunya barengan dengan asar. Nah kalau kita begitu, jadi orang yang mukmin benar itu sholatnya di awal waktu. Kalau sudah seperti itu, maka kita harus rela
Dicap sebagai munafik. Kata siapa? Kata Allah di dalam Al-Quran. Wasabiquna sabiqun ulaika muqarrabun. Yang pertama-tama ya masuk ke dalam surga itu adalah yang bersegera, yang akan segera masuk ke dalam surga adalah mereka yang segera cepat mentaati Allah. Yang lelet mentaati Allah, ya lelet masuk surganya. Jadi lihatlah keadaanmu di akhirat dengan melihat keadaanmu di dunia. Bagaimana kamu di dalam mentaati Allah? Bagaimana kamu dalam menyembah beribadah kepada Allah? Sudah tahu kita ya. Makanya perlu mungkin di rumah kita gantung ya. Fawailul lil musallin gitu ya. Tidak boleh ada orang munafik di dalam rumah ini. Ya kecuali uzurnya Bu ya. Mungkin kita sakit apa. Kadang perlu rusuhnya untuk tidur dulu baru dibangunkan setelah badannya enak. Kalau tidak ada uzur, ya kita usahakan untuk diawal di awal waktu. Allah yang maha diibadahi. Allah lah yang menyusun kalimat suci la ilaha illallah. Inilah inti kehidupan. Allah ini adalah inti dari hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada banyak yang mendapat kalimat Allah inilah yang menjadikan bumi langit harmoni. Dengan kalimat Allah lah Allah ciptakan seluruh isi langit dan bumi. Dengan kalimat Allah lah Allah utus semua utusannya. Dengan kalimat Allah lah Allah turunkan syariatnya. Saya ingin yang kelima. Dengan kalimat Allah la ilaha illallah itulah maka hisab. Apalagi selain hisab apa Bu? Nanti di akhirat mizan, catatan amal ditegakkan. Hanya karena kalimat Allah yang maha diibadahi, maka catatan amal kita ditegak. Kita akan ditanya ini, kita akan ditanya itu, kita ada macam-macam sama Allah hanya karena kalimat Allah. Adakah kita sudah mengibadahi Allah yang kita sebut Allah? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga berdasarkan Quran di kitab beliau Zadul Ma'ad di Muqaddimah yang punya bisa dibaca ya di Muqaddimah kitab Zadul Ma'ad itu beliau mengatakan bahwasanya nanti di akhirat hanya ada 2 pertanyaan ya berkaitan dengan kalimat Allah yang lafaz Allah ini akan ada 2 pertanyaan saja. Sebetulnya 1 pertanyaan, tetapi karena ditujukan kepada mukhatab yang berbeda, orang yang berbeda, maka jadi 2. Pertanyaannya sama tapi yang ditanya 2 orang, 2 yang berbeda. Apa pertanyaan nanti di akhirat? Secara umum, secara kesimpulan, pertanyaan itu hanya ada 2, yaitu madza ajabtu. Madza ajabtu. Apa jawaban yang kamu beri atau apa responmu atau apa jawaban yang kamu terima. Pertanyaannya sama karena 2 orang yang ditanya berbeda. Berarti artinya 2, apa jawaban yang kamu beri, apa jawaban yang kamu terima. Baik, kita lihat di surat pertama, surat Al-Maidah ayat 109.
Surat kelima ayat 109. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la 'ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Yauma yajma'ullahu rusula. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan semua utusan-utusannya. Jadi semua utusan, baik para rasul, para nabi yang disebut di dalam Al-Quran maupun yang tidak disebut di dalam Al-Quran, semua dikumpulkan. Fayaqul, maka Allah bertanya kepada para utusan yang sudah dikumpulkan itu. Apa pertanyaannya? Madza ujibtum? Apa yang kamu terima? Jawaban apa yang kamu terima dari kaum? Bagaimana respon kaum ketika engkau menyampaikan la ilaha illallah? Ya. Bagaimana jawaban yang kamu terima? Respon, ujibtum. Maka apa jawab para rasul? Qalu, mereka para rasul sepakat menjawab, la ilma lana. Ya Allah, kami tidak tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ya, sesungguhnya aku kembalikan kepadamu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang baik. Lihat itu. Nanti Rasulullah SAW akan ditanya juga oleh Allah. Wahai Muhammad, apa respon kaum ketika kamu menyampaikan kalimat Allah la ilaha illallah? Maka Rasulullah akan menjawab, hamba tidak tahu ya Allah. Sampai hati ya Rasulullah yang mengatakan, kok Rasulullah menyampaikan tidak tahu? Padahal kan banyak yang menyebut la ilaha illallah. Bahkan Allah setiap hari. Kenapa Rasul tidak menjawab? 1000% saya jamin ya Allah, mereka semuanya top. Ya, Allah perintahkan baca sahadat baca, Allah perintahkan dia sholat, Allah perintahkan dia haji, semua. Kenapa Rasul tidak ada jawab itu? Tapi dia nggak la ilma lana. Kenapa? Karena memang Rasul tidak tahu. Apakah betul kita hanya beribadah kepada Allah? Urusan diri masing-masing. Rasul nggak tahu. Yang Rasul tahu, aku perintahkan sholat dia sholat, aku perintahkan ngaji dia ngaji, aku perintahkan umrah dia umrah, jangan sedekah dia sedekah, puasa Ramadan dia puasa. Sebatas itu saja ya Rasul. Adakah kemudian apa? Inna sholati lillah wa mahyaya lillah wa mamati lillah. Nah, itu Rasul tidak tahu. Jadi pertanyaannya itu. Karena Rasul tidak tahu, tidak menjawab, maka pertanyaannya diajukan kepada diri kita. Kayak saya bilang, madza ujibtum itu 2 kali saja di dalam Al-Quran. Yaitu yang kedua di surat Qasas 65. Surat ke-28. Ya, silakan dibaca yang sudah ketemu. Surat 2865. Kasus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فيقول ماذا أجبتم المرسلين. Ya, insyaallah semuanya ya. Wa yauma yunadihim, dan pada hari ketika mereka dipanggil. Mereka itu kita ya, fotonya ini kita sekarang. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, Mada ajabtumul mursalin, bagaimana responmu terhadap seruan para utusan? Apa jawaban yang kamu beri ketika utusanku menyampaikan la ilaha illallah? Terus apa jawaban kita ini? Apa jawaban itu? Nah, secara umum pertanyaan ini Bu ya, satu saja. Mana ajabtum atau mana ujibtum? Adapun pertanyaan tentang sholat, dari mana hartanya, kemana hartanya, tentang usia, itu pecahannya, ya. Karena semuanya nanti induknya ke Allah, hanya untuk Allah. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam keratan potongan ya, potongan hadis Imam ini hadisnya poin. Nanti di alam kubur ada banyak ya, ketika para pengantar orang-orang yang mengantar ke kubur itu sudah sendalnya tidak kedengaran lagi, maka malaikat Munkar dan Nakir datang mendudukkan ini. Ketika roh, jasad dan jiwanya sudah disatukan kembali di dalam musnad Imam Ahmad, maka yang meninggal ini didudukkan. Tapi jangan memahamkan didudukkan. Ya apa yang duduk? Oh didudukkan gitu ya. Sampai kayak oleh apa duduknya ya? Oh nanti karena ada habis itu nanti pas dari kuburan kita lebih lebar aja, nanti kalau dudukkan cek bongkong gitu. Karena ini di alam kubur ya, bukan di tanah kuburan. Bukan di dalam tanah kuburan, tapi di alam kubur. Di mana alam kubur? Saya tak tahu lah. Kalau ditanya di mana tanah pekuburan, saya tahu. Berapa jauh jarak rumah saya dari tanah pekuburan? Oh, saya bisa bilang sekian kilo. Tapi kalau di mana alam kubur, tidak ada yang tahu. Dan setiap yang mati masuk ke alam kubur, meskipun dia di rumah harimau, nggak ada lagi jasad yang tertinggal, masuk semua ke alam kubur. Nah di alam kubur inilah kemudian ditanya, Man Rabbuka. Maka si mukmin akan menjawab, Allah. Ya Allahu Rabbi. Kita sudah membahas tentang Rabb. Allahu Rabbi atau Rabbi Allah. Ya. Tapi ibu yang perlu kita tekankan adalah bahwa pertanyaan Man Rabbuka bukan pertanyaan nama, ya, bukan bertanya siapa nama Tuhanmu. Kalau pertanyaan siapa nama Tuhanmu, jangankan yang muslim, yang kafir aja tahu ya. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau aku tanya kepada mereka kaum kafir siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tahu semua Allah. Tetapi yang dimaksud dengan Man Rabbuka itu adalah siapa Tuhan yang karenanya saja engkau beribadah. Itu pertanyaan. Siapa Tuhan yang kamu beribadah, beramal karenanya? Siapa dia? Kamu beribadah. Kalian berangkat ngaji sekarang ke sini semua ini karena siapa? Kalau jawaban kita lillah, maka nanti pun kita akan bisa menjawab Allahu Rabbi. Tapi kalau berangkatnya karena gak enak sama Bu Lutfi, gak enak sama Bu Eri, Bu Ari, bolak-balik di SMS,
Sehari itu pengen lagu diingatkan, coba jenio, coba lihat jeng, kayak kajian jeng, jadi sungkan aku udah gak tahu. Nah, kalau sudah ada sungkan itu udah lentik, nggak bisa jawab. Allah Rabbi, nanti jawabannya SMS Robbi, tergantung. Jadi sekali lagi, man buka itu siapa ya? Tuhan yang karenanya saja engkau beribadah, engkau beramal karena Dia saja. Sholatnya karena siapa? Sedekahnya karena siapa? Berangkat haji karena siapa? Ngisi taklim karena siapa? Kalau semuanya lillah, maka pasti bisa menjawab. Jadi man rabbuka itu adalah madza ajabtu. Itu Allah yang Maha. Jadi Masya Allah ya Bu ya, jadi kalimat Allah ini luar biasa. Yang itulah kita akan tanya terus karena siapa kita. Berangkat haji karena apa? Bisa banyak, li mertua, li atasan. Nah, ini yang disebut dengan ikhlas. Kalau kita sudah bisa Allah menancap di dalam hati kita, lafaz Allah itu betul-betul maknanya hanya engkau yang aku ibadahi, yang lain tidak ada yang berhak untuk ibadahi. Maka inilah perlindungan dalam hidup yang luar biasa. Setan, apalagi genderuwo, iblis, lelembut, lari kontang-panting, nggak berani dekat kita. Kalau kita yang setiap hari berzikir Allahu Akbar, la ilaha illallah, tapi saya wedi. Makanya saya ini termasuk orang yang kurang setuju ya. Kalau untuk mengusir jin itu kita butuh pakar jin. Sebetulnya kita sendiri bisa membimbing diri kita ya dengan kalimat ini. Yang ada aja betul. Jadi betul-betul lillah. Karena syaitan itu paling takut pada orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu sinonim dari tauhid. Nama lain dari ikhlas ya tauhid itu ya Allah itu ya ikhlas. Hanya Allah saja yang ikhlas. Baik, saya kira itu ya Bu ya yang bisa kita dari lafaz Allah ini yang merupakan induk dari Asmaul Husna, yang merupakan inti dari kehidupan kita. Karena kelak kita akan ditanya tentang kalimat Allah ini. Adakah semuanya sudah lillah? Ya, adakah semua hidup kita sudah lillah? Nah itu yang terus kita ya, terus kita upayakan. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi disebut sholat di awal waktu untuk yang perempuan, wanita, ibu rumah tangga itu di awal waktunya itu sejauh apa dari misalnya setelah adzan? Namanya di awal waktu ya Bu ya. Kalau dia laki-laki berarti jamaah utama ya. Jamaah utama dengan imam masjid. Itu sudah awal waktu. Sedangkan kalau kita yang sholat di rumah, ya selesai azan langsung sholat. Ya, begitu selesai azan, dan kalimat azan kalimat luar biasa ya. Siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia mengikuti muazin yang disebut oleh muazin, setelah selesai dia tutup dengan sholawat dan membaca doa, maka dia dijamin syafaat oleh Rasulullah. Nah, setelah kita selesai baca doa azan, langsung kita berdiri sholat. Ya. Itu awal itu. Jadi nggak kurang-kurang saya hitung 10 menit dah. Saya hitung awal dah. Ya langsung. Ya. Tentang ini apa masalah itu berkaitan dengan apa ya, untuk masalah ikhlas itu kan ada kaitannya juga tentang keimanan. Untuk masalah ikhlas yang tadi itu dikatakan bahwa memang Allah memposisikan Allah itu sebagai Tuhan kita, itu kan sangat erat dengan makna keimanan itu sendiri ya Ustaz. Cuma saya ingin tahu tentang ini apa yang didapatkan iman itu
Yazid yang ada yang mengatakan iman itu kadang naik, kadang turun. Terus bagaimana? Maksudnya apa yang lakukan ketika keimanan tadi sangat ini? Apakah harus keimanan itu harus Yazid terus gitu? Tapi kalau dikatakan seperti itu manusiawi, membuat kita itu juga kadang merasa lagi turun apa ya? Off dan on gitu. Ya, iman itu Yazid Yankus naik, jangan dipotong ya hadisnya, naik karena ketaatan, turun karena siap. Jadi dia suka potong hadisnya. Kenapa dia naik imannya? Karena ketaatan yang terus istiqomah itu akan membuat naik terus. Kapan dia turun? Ketika kita lalai, ketika kita gitu ya. Bagi caranya gimana? Istiqomah. Maka Masya Allah orang yang istiqomah itu Masya Allah ibu-ibu ya. Orang yang istiqomah, maka yang disebut dengan apa? Karomah di muka bumi. Istiqomah. Jadi karomah itu bukan orang yang bisa ngilang. Ya? Kok bisa berjalan di air, bisa sholat Jumat yang hilang, sholat Jumatnya di Mekah gitu, orangnya ada di sini, tak apanya yang ke Mekah gitu. Bukan itu karomah. Ternyata karomah itu adalah istiqomah. Nah ini yang akan mengalami Yazid bin Musim, akan iman itu terus naik. Jadi kadang kita itu ya kan manusiawi ya, namanya kita manusia ya. Dalamnya isinya kotoran, terbuat dari air mani yang hina. Nanti kalau mati jadi bangkai, ya wajar lah sekali-sekali malas. Nah kita sekarang menetralisir diri kita sendiri ya untuk mencari kebesaran. Bagaimana caranya ya itu ya Bu ya? Tidak ada cara lain kecuali kita dan memohon kepada Allah sekali lagi ya. Makanya kalimat tauhid itu iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Makanya inti Quran itu kan di situ. Al-Fatihah itu adalah induk dari Al-Quran. Induknya lagi ada dalam satu ayat yaitu iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu saja aku beribadah. Dan hanya kepada kau sajalah kami memohon pertolongan. Pertolongan untuk bisa makanya ketika dengar suara azan, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? Nggak ada daya aku ya Allah untuk melakukan kebaikan kalau tidak kamu tolong. Nggak ada kekuatan bagi Allah untuk menolak keburukan kalau kamu tidak tolong. Jadi itu ya. Jadi memang mohon terus kita kepada Allah, jangan kita kepedean. Aku sekuatnya hafalan ibu, aku kan terkenal jago hafalan. Minta kepada Allah meskipun kita yakin satu hari bisa hafalkan 100 lembar, tapi minta Allah punya nama Al-Hafidh. Ya, duhai Allah yang Maha menjaga. Kuserahkan hafalanku itu dalam penjagaan. Kutitipkan hafalanku dalam penjagaan. Nah, itu kuat nanti hafalannya. Itu ya. Jadi jangan pernah lepas dari Allah ya. Gitu. Jangan dijadikan justifikasi kebenaran ketika kita dalam kondisi lemah untuk tidak ngaji. Kadang saya heran, sakit dikit ya, umpamanya suaminya sakit atau anaknya sakit ya, dan di rumah masih ada yang jaga, udah SMS, izin anak saya sakit. Loh, justru ketika kita sakit itu lebih mendekat kepada Allah. Iya. Dan majelis yang paling dicintai Allah itu majelis ilmu. Jangan sampai karena kita itu, Masya Allah ya, saya katakan ya sebelum saya tutup, kita ini kalau mendekat kepada Allah, banyak sekali iblis menyediakan alasan untuk kita tidak mendekat. Ya. Jadi berjuta-juta alasan iblis sediakan untuk kita supaya kita tidak mendekat kepada Allah. Titik air, mata kelilipan air. Aku suka ngaji, saya mataku kelilipan gitu. Tinggal kita pilih aja, alasan yang mana ada semua. Ya gitu ya, pikir aja itu pakai iblis ini.
Sama bu, saya juga suka begitu, tapi kita punya cara ya, dikasih cara oleh Allah untuk Allah bisawab ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan, ditolong oleh Allah ya. Kalau nggak bisa kita betul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.